Sekelompok manusia ditempatkan di dalam surga, sekelompok lagi di dalam neraka. Persoalan yang sedang kita bahas ini, calon penghuni neraka ini bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara al-mu'minina 'ammatan biwiqayati anfusihim wa ahlihim min nar wa quduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin wal munafiqin al fujjar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu sayyidul abrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa iza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhumun nar wa hum fiha kalihun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman atau jamaah ofisial di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, yang menguasai dan telah menciptakan langit dan bumi. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam semesta. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, li'la'i kalimatillahi hiyal 'ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci dan terpuji, kalimah thayyibah la ilaha illallah,
tiada yang disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pada hari Rabu yang lalu kita sudah membahas tentang akhlak dan etika orang-orang yang dulu ketika Allah memberikan kesempatan hidup di alam dunia, kepadanya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhir surah Al-Hijr Allah memberitahu batas kita beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu yang kamu yakini. Apa yang kita yakini ini itulah ajal. Ajal artinya batas yang telah dibatasi oleh Allah, dan pada masanya dia dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Jadi sudah ada batas yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatah hidup sudah dibatasi oleh Allah, kemudian dia jatah meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan jadwal ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada seorang pun yang mengetahui dan tahu di mana dan kapan dia akan meninggal. Semuanya dalam pengetahuan dan jadwal Allah Azza wa Jalla. Maka kepada hamba-hamba Allah yang sudah beriman, kita harus dengan hakul yakin meyakini bahwa suatu saat tak ada seorang pun yang tidak akan kembali kepada Allah. Semuanya akan fana, semuanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Minallah ilallah, kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak penyesalan yang dialami oleh orang-orang yang dulu waktu di dunia. Ini seperti kita ini. Kita sekarang kan berada di alam dunia, sudah pernah hidup di alam kandungan. Sekarang alam kedua yaitu alam dunia. Alam kandungan sebenarnya alam dunia juga, tetapi hanya ibu yang berada di alam dunia, sedangkan bayi ada di dalam perut ibunya masing-masing. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu masing-masing dan kamu tidak mengetahui apa-apa. Bahkan di segi fisik, binatang lebih hebat daripada manusia. Binatang misalnya anak kambing, anak sapi atau anak lembu, hari ini lahir, hari ini bisa lari. Tapi belum pernah kita lihat ada anak manusia hari ini lahir, hari ini bisa lari, itu nggak ada. Nah, jadi ini di segi fisik memang binatang lebih hebat daripada manusia, tetapi manusia yang lemah ini bisa menguasai binatang-binatang, hewan-hewan dan berbagai macam jenis lainnya. Dengan otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia bisa menjadi khalifatullah fil ardi, khalifahnya Allah di muka bumi ini. Nah, jadi kita bersyukur ketika Allah memberikan kita sehat walafiat, beribadahlah kepada Allah. Ketika Allah memberikan fisik dan jiwa kita ini sehat, beribadahlah kepada Allah. Jangan tunggu gratis. Mana contoh orang nunggu gratis?
Ketika sudah sakit jiwa, udah bebas, nggak perlu lagi ibadah. Nah, jadi kita doakan semoga kita ini selalu dalam keadaan sehat, baik fisik maupun jiwa kita. Dan ketika Allah memberikan kita sehat walafiat, nah, kita memohon kepada Allah agar tetap dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jika tidak, apabila mati dengan tiba-tiba atau mati karena sakit, maka dia akan mengeluh, minta kembali kepada Allah agar dia dikembalikan ke dunia ini. Ini seperti ayat di atas yang pernah kita baca pada minggu yang lalu, sebuah ungkapan dan penyesalan. Nah, di waktu subuh hari Minggu saya juga menjelaskan bahwa Allah menerangkan tentang ayat ini baik di dalam surah Al-An'am, di dalam surah Al-Mu'minun, di dalam surah Al-Munafiqun. Allah memberitahu kembali kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam keadaan orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Kita ambil contoh ibadah yang paling agung, itu sholat. Misalnya ada umat Islam yang tidak sholat. Nah, kita tidak bicara tentang orang kafir. Orang kafir itu memang sudah kufur dia kepada Allah. Tapi ini yang sangat disayangkan jika ada umat Islam dengan tiba-tiba meninggal dunia, atau sebelum meninggal dunia diberi sakit dalam waktu yang sangat lama. Sebelumnya dia tidak mau untuk beribadah kepada Allah dan gengsi, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah dia mengungkapkan hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, hingga bila telah datang salah seorang mereka tentang kematian, maka mereka minta kembali kemana? Ke dunia. Nah, ini jadi orang kalau sudah meninggal semuanya, yang dulu dia tidak mau beribadah waktu di dunia, semuanya minta kembali kepada Allah untuk bisa hidup lagi di dunia. Periode kedua, ini bukan gelombang naik haji, ada kloter-kloter, nggak ada. Semua yang sudah meninggal nggak bisa kembali, itu sudah dikunci oleh Allah. Walau tara idh wukifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kalau sekiranya engkau ya Rasulullah memantau dan melihat suasana di hari akhirat, ketika kami halau orang-orang bohong yang sudah mati, yang tidak bertaubat, kami halau menuju neraka, apa kata mereka? Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, kalau sekiranya engkau melihat, wukifu di sini memantau suasana di yaumil mahsyar, ketika kami hadapkan hamba-hamba kami yang berdosa, hamba-hamba kami yang dulu enggak mau beribadah kepada Allah, hamba-hamba Allah yang berbohong, mendustai ayat-ayat Allah, kemudian dia mati, minta kembali ke dunia. Apa kata mereka? Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, engkau kembalikan kami ya Allah ke dunia,
kami enggak lagi berdusta dan enggak lagi berbohong dengan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami akan menjadi hamba-hambamu yang beriman. Semua berkata begitu. Jadi ayat yang tadi kita baca itu di surah Al-Mu'minun, ini di surah Al-An'am. Walaupun pernah kita dengar, barangkali ada yang belum pernah dengar, munasabah ayat ini perlu diulang-ulang untuk kita pahami apa maksud Allah. Berkali-kali Allah cerita di dalam Al-Quran, hamba-hamba Allah yang tidak beribadah waktu di dunia, tidak mau sholat waktu di dunia, dan dia itu Islam, mati dalam keadaan kafir, minta kembali ke dunia dan berjanji dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan, kami enggak lagi menjadi hamba-hambamu yang bohong, ya Allah, kami enggak lagi mendustai ayat-ayatmu, ya Allah, dan kami akan menjadi hamba-hambamu yang beriman, ya Allah. Semua berkata begitu. Tapi apa yang terjadi? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Ketika dia berbohong, malah nyata lagi kebohongan-kebohongan yang mereka sembunyikan dulu. Dulu di mana? Min qablu, waktu di dunia. Jadi Allah Maha tahu ini siapa pembohong-pembohong, pendusta-pendusta yang sudah mati, yang minta kembali ke dunia, ingin bertaubat di alam mahsyar nggak bisa lagi. Lalu Allah nampakkan, itu namanya bal bada. Bal itu diterjemahkan dengan malah. Ada arti bal tapi, misalnya insyaallah ahdur, bal ana masghul. Itu bahasa Arab. Insyaallah saya hadir, tapi ini agak sedikit sibuk. Jadi bal di sini artinya tapi. Di Quran bal ini artinya malah atau bahkan. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Ketika mereka ingin berdusta lagi di hadapan Allah, Allah nampakkan kembali apa yang mereka sembunyikan dulu waktu di dunia. Jadi maksiat-maksiatnya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rainin dari Allah, dia baca sendiri, malu di hadapan Allah. Lalu Allah berfirman menjawab permintaan orang ini. Walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakazibun. Kalau sekiranya kami kembalikan mereka ke dunia kembali, pasti mereka akan melakukan kemaksiatan yang lain. Wa innahum lakazibun, karena sesungguhnya mereka pembohong-pembohong, pendusta. Nyeke masa ceh gediok oleh Allah, nya orang sulit kamati, nya orang paling hidupnya kamati. Itu bahasa Aceh yang paling enak didengar di kampung. Nya orang yang paling jahat di dunia kamati, hanya laki kembali udonya. Allah menjawab, walau ruddu la'adu lima nuhu'an. Kalau sekiranya mereka kami kembalikan ke dunia kembali, pasti mereka akan melakukan kebohongan kembali. Wa innahum lakazibun, karena sesungguhnya mereka itu adalah pendusta atau pembohong. Mengapa Allah katakan mereka itu pembohong? Di samping nggak mau beribadah, nggak mau sholat, congkak di hadapan Allah, nggak percaya adanya azab kubur, nggak percaya adanya nikmat di dalam kubur, nggak percaya ada peristiwa alam mahsyar, nggak percaya ada surga, nggak percaya adanya neraka. Apa kata mereka? Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Mereka berkata, kehidupan di dunia ini ya senda gurau saja, permainan saja, nggak ada tuh hari bangkit. Jadi melecehkan, nggak ada tuh hari bangkit, nggak ada itu alam mahsyar. Kami udah lihat
ketika kami bongkar kuburan itu masih seperti itu, ada yang tulang belulangnya udah hilang. Begitu sombongnya mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla, ingin juga berbohong. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, walau tara iz wukifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, ini di Quran tidak ada kata-kata ya Rasulullah wa ya Nabi Allah ya, tapi di kitab tafsir yang dimaksud dengan walau tara di situ untuk Rasulullah. Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, kalau sekiranya engkau melihat suasana di alam mahsyar ketika aku menghalau hamba-hambaku yang durhaka kepadaku, maka pada waktu itu saya bertanya kepada mereka, kepada orang-orang yang dulu nggak percaya kepada hari kiamat, dikumpulkan, maka disebut dengan alam mahsyar. Alam mahsyar itu alam dikumpulkan seluruh umat manusia yang sudah meninggal, nggak ada lagi, udah kiamat, udah ke alam mahsyar. Nah, di situ manusia terbagi dua, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok manusia ditempatkan di dalam surga, sekelompok lagi di dalam neraka. Persoalan yang sedang kita bahas ini, calon penghuni neraka ini bermasalah. Kalau orang baik dulu beriman, beramal soleh, itu berwajah wudu, cahaya. Jadi saya selalu menyebut, sudah berapa kali saya katakan bahwa Zainuddin MZ itu selalu dalam mukaddimah pidatonya dia sebutkan orang-orang yang beriman akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajahnya berseri-seri dengan cahaya wuduknya. Senilai almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ini pelajaran berarti. Beliau selalu mengulang-ulang kata-kata ini. Orang yang nggak ngerti mungkin ngejek beliau, kata saya enggak, itu saja. Padahal yang diulang-ulang sama seperti Kiai Haji Dewantara dulu. Jadi semua orang kalau ingin mengingatkan sesuatu, tertanam dia di dalam jiwanya, kemudian dia ingatkan orang lain. Jangan sampai menyesal di akhirat, tapi hendaknya kita di dunia pernah berwudu, di akhirat juga bercahaya. Saya sudah sering menerangkan bahwa makna wudu itu sebenarnya bukan air. Air dalam masalah ma'un atau miyah, tapi wudu cahaya. Cahaya yang diberikan oleh Allah nanti di yaumil mahsyar, yauma tabyaddu wujuh. Sebahagian nanti wajahnya berseri-seri dan ada yang hitam muram. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum, orang yang hitam muram itu ya neraka. Maka kita ketika mendengarkan sesuatu itu, baik pembahasan tentang Quran, mudah-mudahan lebih hebat lagi kita pahami dari orang yang menyampaikan. Nah, ini yang paling bagus. Jadi bisa gini, kita dengar ceramah nih, dengar dakwah, yang kita dengar bisa kita cerna sendiri, berarti nggak bisa main-main dengan Allah. Nggak usah kita ejek Allah, nggak akan menang kita. Misalnya ayat kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah menetapkan, Allah sudah mengumumkan, Allah sudah memutuskan bahwa aku pasti menang beserta dengan rasul-rasulku. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Ditirulah oleh manusia dalam SK-SK, memperhatikan, ya kan? Memutuskan, tek-tok dan lain sebagainya. Itu tiruan-tiruan semua sudah dibuat oleh Allah. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah menuliskan,
Allah sudah menetapkan, Allah sudah memutuskan bahwa aku, kata Allah, pasti menang beserta dengan rasul-rasulku. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Enggak ada, semuanya tunduk, termasuk orang-orang berdosa. Ketika ditanya, alaisa haza bil haq, wahai orang-orang yang dulu enggak percaya pada adanya hari kiamat, wahai orang-orang yang dulu enggak percaya pada hari bangkit, hari ini saya bertanya kepada kalian semua, qala alaysa haza bil haq, sudahkah kalian percaya bahwa hari bangkit ini benar adanya? Semua tidak ada lagi yang berbohong. Qalu bala wa rabbina, mereka berkata, ya benar ya Tuhan kami enggak bohong lagi. Engkau kembalikan kami ke dunia. Apakah taubatnya diterima di alam akhirat, di alam mahsyar? Tidak. Qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Allah berfirman, maka rasakanlah azab dikarenakan kekufuranmu dulu waktu di dunia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang sanggup. Nyekau Aceh yang dia kental lawan dia, enggak bisa, enggak sanggup. La ahad yastati, tidak ada satupun yang sanggup untuk melawan kehebatan Allah Azza wa Jalla. Maka merugilah orang-orang yang waktu di dunia ini enggak mau beribadah, kafir, kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah. Semuanya makhluk-makhluk yang rugi, yang pada suatu saat akan mati juga, dan kehidupan di akhirat sedikit pun dia tidak akan beruntung. Bahkan minta tolong tidak didengar lagi. Kita sudah pernah bahas, orang yang minta tolong itu suaranya besar sekali, taja'arun namanya. Meskipun kita berteriak minta tolong kepada Allah, summa la tunsarun, kemudian kamu nggak bisa tertolong lagi. Mau gunakan suara apa, pakai bass apa, nggak bisa. Jadi bukan karena dengan besarnya suara sehingga didengar dan disayangi, semakin besar teriakannya semakin tidak dipeduli. Itulah nasib orang-orang yang pada waktu di dunia dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya selalu sering mengajak kita semua untuk sholat, karena memang betul di dalam surat Maryam ayat 59 bisa dibaca sendiri. Allah menyatakan orang yang tidak sholat, apakah dia anak muda atau orang tua, ibu-ibu, anak-anak gadis, semuanya itu generasi buruk. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahawa fasawfa yalqawna ghayya. Kelak akan lahir nanti generasi-generasi jelek, generasi-generasi buruk. Siapa mereka? Adaa'us shalah, yang menyia-nyiakan salat. Wattaba'u syahawa, mengikuti nafsu dan syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, kelak mereka akan menjadi generasi yang sesat. Sangat disayangkan kalau di dalam sebuah rumah bapak enggak sholat, istrinya enggak sholat, anak enggak sholat, cucu enggak sholat, itu tinggal di dalam neraka, bukan rumah yang dihuni oleh penghuni surga. Karena begini, jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan, kata Rasulullah. La taj'alu buyutakum al-maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti di kuburan, ya, jangan kamu jadikan. Maka sholatlah. Zayyinu buyutakum biqiraatil Qur'an wa bis-sholatil jamaah. Hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran dan dengan sholat jamaah. Udah hampir-hampir maghrib, nak mandi nak, kita ke masjid, begitu. Pulang dari masjid
nak baca Quran meskipun 1 atau 3 ayat, barakah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan baiti jannati, rumahku, surgaku. Surga belum kita dapat, di dunia sudah terbiasa dengan keadaan di surga. Dan betul-betul Allah mengingatkan kita, jangan sampai kita ini menjadi generasi yang buruk, generasi yang tidak berarti dalam kehidupan kita ini. Di hari Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa ada satu kebiasaan buruk sekarang di Aceh ini, anak-anak muda mungkin usia-usia SMA atau MAN atau SMP kelas 3 sudah mulai menjelang subuh pakai celana pendek, tidak bawa kain sarung, sampai dengan selesai subuh pulang. Berarti generasi-generasi kita sekarang ini sudah nampak itu. Ini mohon maaf kepada seluruh orang tua, orang lain tidak akan mau melihat anak kita. Didik anak kita masing-masing, suruh dia sholat. Saya ingat dulu dengan pesan orang tua kita, nak boleh main bola, tapi perginya setelah asar, pulang sebelum maghrib, nggak ada yang tinggal sholat. Olahraga juga boleh, karena disuruh oleh Nabi, alimu auladakum as-sibahata war-rimaya, ajarkan anak-anakmu itu berenang dan memanah, menembak, atau main silat, karate, silahkan, disuruh oleh Rasulullah. Rasulullah juga belajar tentang ilmu strategi, berperang, berkelahi, supaya tidak mudah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup melayani Rukanah, jagoan di Arab dulu di masa Rasulullah, yang minta berkelahi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Rukanah. Itu bukan perempuan, laki-laki, walaupun ada ta marbutah, laki-laki jagoan seperti Inoki di Jepang. Dia ingin ngetes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah memberikan fisik yang kuat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa dilecehkan. Cuma Nabi kadang-kadang ya nggak mau lawan, sabar, ya kan? Udah tahu yang meludahinya itu orang lemah, kenapa harus dipukul? Bahkan ketika sakit Rasul mengunjunginya, mesti bayi rudah getampa detik mati kepu, jangan. Seperti Nabi Musa itu dilarang oleh Allah, jangan kamu mukul, karena pernah Nabi Musa melerai, mendamaikan 2 orang yang berkelahi, nggak mau dengar, ditinju oleh Nabi Musa, mati. Begitu kuatnya tangan Nabi Musa alaihi salam. Maka para nabi, para rasul diajarkan ketangkasan oleh Allah, tapi tidak boleh untuk berkelahi. Nah, dia ada ilmu bijak. Bijak itu artinya semua yang sakit hati coba lawan dengan baik, ya kan? Idfa' billati hiya ahsan, coba tolak dengan cara yang baik. Ada orang suka ngejek, ada orang suka menghina. Mengapa dia suka menghina? Karena memang dia orang hina. Jadi orang hina pekerjaannya suka menghina. Kalau seseorang itu yakin dengan ayat Allah, biarlah Allah yang mengurus. Inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami yang menjamin ya Rasulullah terhadap orang-orang yang mengejek dan menghinamu, engkau diam saja ya Rasulullah. Artinya bahguruh li Allah, biar Allah yang mengurusnya. Nah, jadi ayat yang sudah kita baca berulang-ulang ini ternyata bertemu lagi di dalam surah Al-Mu'minun ayat 101. Allah sebutkan bila sangkakala itu ditiup. Ini pertama ada kiamat-kiamat kecil, banyak orang meninggal atau sedikit orang meninggal. Tapi kalau pada masa sangkakala kedua, itu sayhah as-saniyah, fala ansaba bainahum, tidak ada lagi persaudaraan. Tidak bisa kita minta tolong sama saudara kita, tidak bisa kita minta batu, wala yatasaalun, dan tidak boleh saling meminta. Kalau di dunia boleh, ada orang kurang uang minta pinjam sama kawannya, silakan kalau dikasih. Tapi untuk amal nggak bisa. Nabi SAW mengingatkan keturunannya, saudara-saudaranya, baik kepada Bani Abdul Manaf maupun kepada Bani Hashim
dan juga kepada anak kandungnya sendiri yang bernama Fatimah. Ya Fatimah binti Muhammad, la aghni anki minallahi syai'a. Anakku Fatimah binti Muhammad, ayah enggak sanggup nak untuk membelamu soal amal. Artinya, kalau engkau kekurangan harta nak, beritahu ayah ya. Kan biasa anak udah berkeluarga tapi enggak cukup kebutuhannya, maka si anak boleh memberitahu pada ayah dan ibunya. Jangan kasih ini, ada berikan kepadanya. Ada kebutuhan-kebutuhannya yang mungkin tidak cukup, dia minta bantu, karena bantuan yang paling bagus itu lil aqrabin, untuk keluarga dekat. Si anak sudah berkeluarga, sudah kita nikahkan dia, tapi masih juga kekurangan uang atau harta. Nah, ini Rasulullah menuntun agar si anak ini dibantu, karena untuk mendapatkan anak ini adalah fadlun minallah, anugerah dari Allah yang sangat besar. Ada orang misalnya nggak punya anak, berkali-kali berobat, datang kali ini 30 juta, 6 bulan kemudian 30 juta, enggak dapat, belum ada rezeki dari Allah. Maka orang-orang yang sudah punya anak ini, jadikan dia sebagai amanah dari Allah. Kalau dia sudah dewasa, sejak usia 7 tahun ajarkan dia salat. Ajak anak-anak kita untuk tidak menjadi generasi yang buruk, tapi menjadi generasi yang soleh dan solihah, yang pada suatu saat akan mendatangkan berbagai macam manfaat untuk keluarganya. Semoga kita hidup dalam keadaan sakinah, mawaddah warahmah, dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله